Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ustadz dengan pelajaran seni budaya. Dan kali ini kita akan mengulang kembali materi kita yang minggu lalu mengenai konsep dasar bernyanyi. Baik. Seperti yang kemarin kita bahas, yaitu unsur-unsur dalam bernyanyi itu ada 8. Menurut buku LKS yang kita miliki, itu ada 8. Yang pertama itu pernapasan, yang kedua sikap badan, kemudian membentuk suara yang lentur, kemudian artikulasi, kemudian resonansi, intonasi, dan yang terakhir, yang ketujuh phrasing, dan yang terakhir itu ekspresi. Kita akan mempelajari artikulasi untuk yang pertama kali, yaitu mengucapkan kata demi kata itu yang baik dan jelas, ya. Kalau bernyanyi itu sama dengan mengaji. Nah, ketika kalian mengucapkan huruf vokal, ya, contohnya huruf vokal a, i, u, e, u, itu harus dengan suara yang jelas. A, ya buka mulutnya a. Kalau i jelas, kemudian u, e, dan o. Nah, itu kalau yang O misalnya, mulut kalian harus terlihat seperti membulat, ya, sehingga suara yang dihasilkan menjadi lebih jelas. Contohnya kalau misalnya kita nyanyiin lagu sedikit, lagu dari Noah, ya Ustaz, coba. Dengarlah aku, ya. Jadi nggak boleh nyanyi tapi mulutnya ngatuk, tidak sesuai dengan huruf yang disebutkan. Dengarlah aku. Nah, jadi coba dibedain enakan mana suaranya kalau misalnya kita suaranya itu lebih jelas, ya, artikulasinya lebih jelas. Dengarlah aku, atau dengan dengarlah aku. Nah, jadi kalian bisa membedakan sendiri mana yang lebih enak didengar suaranya, yang mulutnya jelas mengucapkan hurufnya atau yang tidak jelas. Itu tadi penjelasan sedikit mengenai artikulasi, di mana yang kemarin yang tugas kalian itu Ustadz menyuruh kalian untuk mengucapkan a, i, u, e, o, dan bahkan kalau bisa dinyanyikan akan menjadi nilai tambah buat kalian. Makanya ada beberapa yang menanya sama Ustadz, kok tugasnya aneh sekali, Ustadz? Iya, karena Ustadz hanya ingin melihat bagaimana kalian melatih artikulasi kalian, ya. Jadi kalau misalnya a, u, e, o. Nah, jadi dengan hanya menyebutkan huruf pun kita bisa mendendangkan sebuah lagu. Nah, jadi bukan berarti a, i, u, e, u. Nah, kita kan di sini untuk belajar vokal, ya. Kita di sini belajar vokal, sehingga kalau memang Ustadz suruh untuk dinyanyikan akan mendapatkan nilai tambah. Tapi kalau yang tugasnya kemarin hanya menyebutkan a, i, u, e, o, ya nggak apa-apa juga, nggak ada masalah sama Ustadz. Akan tetapi kalau memang ada nilai tambahnya kan lebih bagus, seperti itu, ya. Kemudian kita masuk ke resonansi. Oke. Menurut buku yang kita pegang, itu resonansi itu adalah fenomena yang ada sangkut pautnya dengan banyaknya rongga dalam tubuh, ya. Dalam hal bernyanyi, resonansi itu diartikan usaha untuk memperindah lagu, ya, dengan cara menggetarkan atau membuat getaran-getaran pada suara. Jadi kalau kalian paham mengenai bernyanyi, kalian akan tahu yang namanya vibra, ya, getaran suara yang dibuat untuk memperindah lagu. Dan biasanya vibra ini ada di ujung-ujung kalimat yang sedang dinyanyikan. Kemudian kita masuk ke yang nomor 6, yaitu intonasi. Intonasi ini berarti tinggi rendahnya suatu nada
yang harus dijangkau dengan tepat ya. Jadi kalau memang nadanya tinggi, ya memang harus dinaikkan suaranya ya. Jadi untuk mempelajari hal ini kita bisa latihan dengan mengucapkan dengan menyanyikan do re mi fa sol la si do aja ya. Do re mi fa sol la si do si la so fa mi re do, seperti itu ya. Jadi tinggi dan rendahnya suatu nada itu ditentukan kemampuan suara kalian nak ya, kemampuan suara kalian. Contoh misalnya coba bisa dibuka di halaman 34 ya, di LKS halaman 34. Suara itu, suara laki-laki dan suara perempuan itu berbeda nak ya, kualitas suaranya juga berbeda. Pada suara pria itu vokalnya lebih panjang, range vokalnya itu lebih panjang karena suara pria itu bisa dari bawah, yaitu namanya suara bass, seperti contohnya ya, suara yang paling rendah ya, biasanya laki-laki bisa, tapi kalau perempuan tidak semua perempuan bisa. Makanya pada suara itu dibedakan menjadi 3 jenis ya, dan itu pun 3 jenisnya berbeda perempuan dengan yang laki-laki. Kalau yang laki-laki dia yang paling rendahnya itu suara bass ya, suara paling rendah. Kalau misalnya kalian mau lihat contohnya itu di penyanyi yang namanya Ihsan Idol ya. Ihsan Idol itu memiliki suara yang lumayan ngebass ya, lebih rendah sekali, tapi bukan berarti suara rendah tidak bisa bagus, bisa. Seperti ini contohnya. Ku melintasi malam sepiku tanpa dirimu di sisiku kekasih. Rasa sesal yang selalu menghantuiku di saat ku campakkan dirimu manis. Oke, kemudian dari suara bass yang laki-laki itu ada yang namanya suara bariton, suara yang sedang. Seperti Ustadz ini lagi ngomong, ini suara bariton, suara kita yang biasa, suara yang normal, suara normalnya laki-laki. Nah, setelah bariton, kalau penyanyi yang memiliki suara bariton itu banyak, seperti Afgan, Tulus, kemudian Rizky Febian. Nah, itu kebanyakan mereka menggunakan suara baritonnya mereka, akan tetapi nanti dicampur dengan suara bass dan juga suara yang terakhir itu suara yang tinggi yang namanya tenor ya. Suara tenor ini hanya ada pada laki-laki, ada juga di perempuan, hanya saja kalau di perempuan suara tingginya bukan tenor namanya. Baik, jadi ketika ada penyanyi yang menggunakan suara tinggi, itu berarti dia sedang bernyanyi dengan menggunakan suara tenornya ya. Jadi kalian bisa ngecek suara kalian bass termasuk yang bass, atau suara kalian termasuk yang bariton, atau suara kalian termasuk yang tenor. Itu caranya dengan latihan do re mi fa sol la si do. Ketika kalian bernyanyi dan kalian nyaman di suara rendah, jadi misalnya do re mi, kalian nyaman dengan suara rendah kalian, bisa jadi kalian termasuk orang yang memiliki suara yang ngebass ya. Tapi kalau kalian bernyanyi dan lebih nyaman dengan suara yang biasa-biasa aja, itu berarti kalian memiliki suara yang bariton ya. Dan kalau misalnya kita bernyanyi lebih nyaman di suara yang tinggi, tenor, itu berarti kalian memiliki karakteristik suara tenor ya. Kalau contoh artis atau musisi Indonesia yang memiliki suara tenor, suara yang tinggi, itu yang pertama itu ada Judika ya. Kalian bisa cek di YouTube lagu-lagunya dia, pasti dengan suara yang lumayan tinggi ya. Kemudian ada yang namanya Ari Lasso
kemudian ada yang namanya once, ya. Jadi mereka ini ketika bernyanyi suaranya tinggi. Kenapa? Karena memang tipe suara mereka tipe suara tenor, ya. Bahkan bisa jadi mereka bernyanyi tidak bisa suara rendah, ya. Jadi kalian bisa mengenali suara kalian itu di bagian mana, yang laki-laki ya, yang bass, bariton, atau yang tenor. Kemudian suara wanita. Suara wanita berbeda dengan suara laki-laki. Umumnya suara rendahnya wanita tidak sama dengan suara rendahnya laki-laki. Makanya pada suara wanita, suara rendahnya itu dinamakan alto, ya. Suaranya tidak serendah suaranya laki-laki yang ngebas. Bukan berarti tidak ada perempuan yang bisa melakukan suara bass. Ada beberapa, hanya saja normalnya suara wanita yang paling rendah itu berbeda dengan suara rendahnya laki-laki. Jadi suara wanita yang paling rendah itu namanya alto, ya, suara terendah wanita. Kemudian di tengah-tengah itu mezzo sopran, yaitu suara yang normal, ya. Nadanya tidak tinggi, tidak rendah, jadi normal seperti ngomong biasa. Nah, yang terakhir, suara yang tinggi pada wanita itu disebutnya sopran. Ya, kalian bisa cek di halaman 34 di buku LKS kalian. Sopran itu adalah nada tingginya para perempuan. Dan itu biasanya suaranya itu yang menggunakan suara sopran itu biasanya seperti Agnes Monica, kemudian penyanyi-penyanyi zaman dulu ya, yang kalau kalian tahu yang di luar negeri itu Beyonce, Mariah Carey, seperti itu. Nah, kalian bisa cek di YouTube artis dengan suara yang tinggi, ya. Nah, ketika dia menggunakan suara tinggi berarti dia sedang menggunakan suara sopran. Oke. Yang bagi yang wanita sama juga dengan yang pria, bagaimana menentukan nada yang enak bagi kalian itu latihan do re mi fa sol la si do, ya. Itu kenapa ketika belajar bernyanyi di awal-awal kalian hanya disuruh hanya do re mi fa sol la si do aja, ya. Karena disitulah kita bisa tahu titik nada yang paling nyaman buat kita itu di mana. Kalau Ustadz do re mi fa sol la si do, nah itu sudah, kalau sudah setinggi itu bagi Ustadz sudah tidak nyaman. Jadi Ustadz biasanya do re mi fa sol di sol, ya. Di do re mi fa sol di nada itu menurut Ustadz udah yang paling nyaman ketika Ustadz bernyanyi, ya. Contohnya seperti lagu yang Noah yang Ustadz nyanyikan tadi. Dengarlah raku, suara hati ini memanggil namamu. Ustadz menggunakan nada yang di tengah, berarti Ustadz tergolong orang yang menggunakan ketika bernyanyi itu menggunakan suara bariton. Nah, kalau kalian memiliki suara yang lumayan rendah, kalau di Indonesia itu contohnya yang tadi Ustadz bilang Ihsan Idol, dia menggunakan suara yang ngebas, yang suara rendah. Bisa Ustadz contohkan misalnya bunga beri aku. Jadi sebenarnya Ustadz pun nggak bisa suara rendah, itu aja pun masih terlihat agak tinggi suaranya. Tapi kalau Ihsan Idol, dia menggunakan suara yang benar-benar rendah. Jadi suara rendah bukan berarti suaranya jelek. Belum tentu suara yang memiliki penyanyi yang memiliki suara tinggi belum tentu bisa bernyanyi dengan menggunakan suara yang rendah, ya. Jadi kenali kemampuan kalian. Oke. Jadi untuk hari ini itulah pelajaran kita mengenai tentang konsep dasar bernyanyi. Hanya saja yang Ustadz bahas hanya 3: artikulasi, resonansi, dan juga intonasi. Untuk tugas hari ini kalian bisa memvideokan
Kalau yang kemarin Ustadz hanya menyuruh kalian A, I, U, E, O saja, walaupun dengan bernyanyi kalau boleh. Tapi untuk yang kali ini Ustadz menugaskan kalian untuk bernyanyi, ya, untuk bernyanyi dengan teknik yang benar, ya. Usahakan dengan teknik yang benar, kenali nada kalian. Kalau memang kalian nadanya rendah, nyanyi dengan nada yang rendah. Nada yang rendah pun bisa diatur sedemikian rupa agar terlihat lebih enak didengar, ya. Jadi tugasnya itu menyanyikan lagu-lagu nasional, satu aja, menyanyikan lagu nasional. Boleh bebas judulnya apa, terserah mana yang menurut kalian paling enak kalian menyanyikannya. Videokan, kemudian kirim ke WA Ustadz, ya, langsung ke WhatsAppnya Ustadz. Jadi itu aja untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan jika kita hubungkan dengan agama kita sendiri, semoga dengan latihan bernyanyi ini kalian juga nanti suatu saat bisa bagus juga ketika akan mengaji, ya. Dan Ustadz doakan juga kalian bisa ikut lomba yang memang membutuhkan suara yang bagus, tapi dalam hal yang mengaji, contohnya MTQ, tilawah. Ya, jadi Ustadz doakan kita semua mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya manfaat pada pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.